sebaiknya untuk uji normalitas untuk mendapatkan p-value ini menggunakan pendekatan apa? Apakah pendekatan asimptotik, apakah pendekatan eksak, ataukah Monte Carlo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SJ Lubar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi data yang berdistribusi tidak normal menggunakan program SPSS tanpa membuang data yang dianggap outlier dan tanpa melakukan transformasi data. Saya telah menyiapkan tabulasi data penelitian yang nanti akan kita uji normalitasnya. Di sini data penelitian saya ambil dari pedagang yang ada di Kota Tangerang. Kemudian di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel independen saya lambangkan sebagai X1, kemudian X2 dan variabel X3, kemudian variabel dependennya saya lambangkan dengan variabel Y. Nah, adapun variabel X1 ini ya, skor ini adalah jumlah total dari jawaban masing-masing butir pertanyaan ya, variabel butir pertanyaan X11 ditambah butir pertanyaan X12 ditambah butir pertanyaan X13, X4 ya, sampai dengan X19. Jadi pada masing-masing variabel ketemunya ini ya. Begitu juga pada variabel X2. Ini di total ya, butir pertanyaan dari variabel X2 di total ya, ketemunya adalah ini. Begitu juga pada variabel X3 dan variabel dependen Y. Kemudian jumlah responden. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 148 responden. Baik, kita akan uji normalitasnya dengan SPSS. Kita buka program SPSS. Di sini saya menggunakan IBM SPSS Statistik versi 23 ya. Saya buka. Ya, ini telah terbuka. Kemudian saya klik cancel. Pada data view ini ya, ini digunakan untuk meletakkan data yang akan kita uji. Kemudian pada variable view di sini kita lengkapi dengan nama dari variabel yang akan kita uji. Di sini saya ketik ya nama variabelnya ya, X1. Jadi ini X1 itu adalah lambang dari variabel ya. Kemudian X2, X3 dan ini variabel Y. Kemudian pada kolom label kalau mau ditulis nama variabelnya silahkan. Misalnya X1 sebagai variabel digital marketing misal begitu ya. X2 promosi, kemudian X3 harga ya silahkan ya. Variabel Y-nya sebagai kinerja penjualan ya monggo ya, silahkan ditulis. Tapi di sini saya tidak tulis ya, saya tidak tulis. Kemudian pada kolom desimal ini ya, artinya adalah 2 angka di belakang koma ya. Jadi misalnya 0,11 berarti 2 angka di belakang koma. Kemudian pada kolom insert di sini saya rubah aja karena datanya merupakan data scale ya, kita rubah data scale. Ya. Baik, kita pindah ke data view. Ini nama variabel sudah ada X1, X2, X3 dan Y, tinggal kita meletakkan data yang akan kita olah. Untuk variabel X1 ya, di sini saya hanya ambil dari total skor ya dari masing-masing variabel X1. Di sini saya copy. Kemudian saya pindahkan ke kolom X1 pada data view SPSS. Nah, kita copy saja sini. Ini juga sama ya, kita blok semua, kita copy, boleh pakai klik kanan, klik copy ya, kemudian pindah ke SPSS. Kolom X2 nya kita klik kanan, kemudian klik paste ya.
kemudian X3, pindahkan ke variabel X3. Selanjutnya variabel Y, ya, kita ambil di tabulasi data Excel variabel Y. Ini variabel Y, Ctrl C, kemudian pindah ke variabel Y. Ya, ini sudah semua ya. Jadi datanya ada 147 ya. Tadi 148 karena termasuk dari nama variabel ya. Jadi jumlah datanya itu saya ralat 147 ya. Ini kan nama variabel di baris 1. Selanjutnya kita uji normalitas. Nah, pada uji normalitas ini kita akan gunakan metode Kolmogorov-Smirnov atau metode KS. Dan pada uji normalitas kita akan uji dua macam uji normalitas. Yang pertama adalah uji model regresi. Berarti yang akan saya uji adalah data unstandardized residual. Kemudian uji yang kedua saya akan uji normalitasnya pada masing-masing variabel, yaitu variabel X1, X2, X3 dan Y. Baik, kita uji normalitas dari variabel unstandardized residual. Berarti kita munculkan dulu nilai residualnya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, klik linear. Nah, di sini variabel independennya X1, X2, X3 kita pindahkan ke kotak independen, dan variabel Y-nya kita pindahkan ke kotak dependen. Selanjutnya kita klik save. Pada kotak residual kita centang unstandardized ya, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, berikut ini sudah keluar variabel baru, yaitu residual unstandardized. Nah, ini akan kita uji normalitasnya pada model regresi. Klik analyze, kemudian kita pilih non parametric test, kemudian klik legacy dialogs, kemudian klik one sample KS. KS ini adalah Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, pada kotak ini nilai unstandardized residual kita pindahkan ke test variable list ya. Kemudian pada test distribution kita pastikan normal ini dicentrang, kemudian pilih OK. Nah, di sini terlihat hasil uji normalitas pada variabel unstandardized residual. Nilai asymptotic significancy to tail-nya adalah 0,027. Ya, ketentuannya data dikatakan normal jika nilai p-value atau nilai significancy to tail-nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini 0,027 nilainya ya lebih kecil dari 0,05, sehingga data penelitian ini ya nilai p-value-nya atau nilai signifikansinya dengan pendekatan asymptotetik, data tidak berdistribusi normal. Baik, saya copy sini ya data hasil dari uji normalitas. Saya pindahkan ke Word ya. Di sini saya kasih judul uji normalitas dengan pendekatan asymptotik. Di sini pada unstandardized ya. Ini saya tulis 1. Selanjutnya kita uji normalitas dengan pendekatan asymptotik signifikansi total pada masing-masing variabel. Kita kembali ke SPSS, kemudian ya kita klik analyze, klik non parametric test, legacy dialogs, kemudian one sample KS. Nah, kita klik reset. Nah, kosong semua sini ya. Selanjutnya, karena kita uji normalitas pada masing-masing variabel, kita pindahkan ya variabel independen dan dependennya X1, X2, X3 dan Y ke test variable list. Nah, pada test distribution kita cek juga normal ini aktif, kemudian klik OK.
Nah, berikut adalah output dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov pada pendekatan asimptotik ya, pada masing-masing variabel X1, X2, X3 dan Y. Kalau kita baca di sini nilai asimptotik signifikansi totalnya pada variabel X1 adalah 0,001. Ini lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel X1 data berdistribusi tidak normal. Kemudian pada variabel X2 ini nilainya 0,004 ya, lebih kecil dari 0,05. Berarti data penelitian variabel X2 data berdistribusi tidak normal. Kemudian pada variabel X3 nilai asimptotik signifikansi totalnya adalah 0,000. Ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga pada variabel X3 data penelitian tidak berdistribusi normal. Selanjutnya pada variabel Y ini pas 0,055 ya, lebih besar dari 0,05 ya, sehingga variabel Y ini bisa dikata sebagai data yang berdistribusi normal. Baik, saya copy ini, kemudian saya pindahkan ke Word ya. Kita kumpulkan hasilnya di sini. Ya. Jadi pada uji normalitas yang telah kita lakukan ya, ini menggunakan uji normalitas dengan pendekatan asimptotik. Jadi nilai p-value dilihat dari pendekatan asimptotik signifikansi total. Pada uji normalitas yang menggunakan SPSS untuk menghitung p-value atau nilai signifikansinya, ini ada 3 cara pendekatan. Yang pertama adalah menghitung p-value dengan pendekatan asimptotik. Kemudian yang kedua dengan pendekatan eksak. Dan yang ketiga dengan pendekatan Monte Carlo. Jadi untuk menghitung nilai p-value pada uji normalitas, kita bisa menggunakan 3 pilihan pendekatan, yaitu pendekatan asimptotik, pendekatan eksak, kemudian pendekatan Monte Carlo. Nah, lalu pertanyaannya, sebaiknya untuk uji normalitas untuk mendapatkan p-value ini menggunakan pendekatan apa? Apakah pendekatan asimptotik, apakah pendekatan eksak, ataukah Monte Carlo? Baik, kita lihat artikel berikut ya. Ini artikel saya dapatkan dari Cyrus R. Mehta and Nitin ya, dengan judul SPSS Exact Test. Ini teman-teman bisa download ya di Google atau di library Genesis. Ya, teman-teman bisa saja ya cari, saya akan praktekkan cara mencarinya. Nah, di sini kita ketik saja library Genesis atau libgen.is ya, kita enter. Kemudian judulnya di sini SPSS Exact Test ya. SPSS Exact. Kita klik search aja. Nah, ini. Nah, di sini pengarangnya adalah Cyrus ya, Cyrus R. Mehta. Ini Cyrus R. Mehta, SPSS Exact Test 7 for Windows. Ya, kita klik saja ini SPSS Exact. Nah, kemudian judulnya atau bukunya juga bisa diklik ya, SPSS Exact Test 7 for Windows. Kemudian klik Get. Kalau udah klik Get ini nanti akan terdownload ya secara otomatis ya, hasilnya adalah ini. Karena saya sudah mendownload ya, nggak saya klik ini ya, jadi langsung hasilnya saja. Kita bahas ya, kita lihat artikel ini dari Cyrus R. Mehta and Nitin. Kita lihat ke bawah sini, ini acknowledge-nya dari ini Cyrus R. Mehta and Nitin, R. Patel,
kemudian Harvard School. Kemudian ini saya lihat pada bagian pertama di exact method, kemudian Monte Carlo method. Nah, kemudian kapan kita menggunakan exact dan kapan kita menggunakan metode Monte Carlo. Baik, saya lihat pada bagian pertama di halaman pertama di exact method. Di sini kita artikan ya. Secara default, maksudnya adalah untuk IBM SPSS yang saya gunakan tadi ini, dalam mengkalkulasi nilai signifikansi atau nilai p-value-nya, ini menggunakan metode asimptotik. Artinya bahwa nilai p-value atau p-value yang menggunakan asimptotik ini diasumsikan sebagai data yang diberikan memiliki ukuran yang cukup besar. Ketika data yang berukuran kecil atau sampelnya kecil, datanya unbalanced atau tidak seimbang dan terdistribusi tidak baik, maka metode asimptotik memberikan hasil sebagai data yang tidak reliable dan tidak akurat. Sehingga pada situasi ini atau pada keadaan ini, lebih baik nilai signifikansi menggunakan pendekatan eksak. Karena dengan menggunakan pendekatan eksak atau metode eksak akan menghasilkan nilai p-value lebih akurat. Jadi dalam mencari p-value, metode asimptotik ini memiliki kelemahan ya, memiliki kelemahan dalam hal akurasi data yang dihasilkan. Ketika data atau sampel berukuran kecil, ini disarankan oleh Sirus ya, lebih baik menggunakan metode eksak atau dengan pendekatan eksak. Dijelaskan tadi bahwa program IBM SPSS ya, secara default atau secara aslinya ini menggunakan metode asimptotik. Jadi kalau kita buka uji KS, ini secara default dalam program ini sudah tersetting dengan metode asimptotik atau pendekatan asimptotik. Sehingga keluaran pada uji normalitas ya, secara otomatis keluarnya adalah nilai signifikansi asimptotik. Terlihat ya pada hasil uji yang telah kita lakukan ya, keluaran asimptotik ini data terdistribusi tidak normal. Ini juga nih ya, data terdistribusi tidak normal. Jadi menggunakan asimptotik ya, ketika datanya tidak seimbang ya, unbalanced, maka tidak mampu mendeteksi dengan akurat. Baik, kita coba ya, buktikan lakukan uji normalitas dengan menggunakan pendekatan eksak. Pertama kita uji normalitasnya pada variabel unstandardized residual. Ini nilai residualnya sudah ada, tinggal kita uji dengan KS saja. Analyze, kemudian kita pilih non parametric test ya, kemudian pilih legacy dialogs. Selanjutnya kita pilih one sample KS. Nah, kemudian kita klik reset. Nah, ini kosong ya, test variable list. Di sini yang akan kita uji adalah variabel unstandardized residual ya, maka kita blok unstandardized residual, kita pindahkan ke test variable list. Selanjutnya, karena kita menggunakan pendekatan eksak, di sini kita klik eksak pada eksak ini ya, ini kita aktifkan. Di sini ya tertulis time limit per tes. Jadi setiap tes itu 5 menit kurang lebih ya. Kalau datanya banyak ya perlu waktu yang lama. Kalau datanya sedikit enggak lama, enggak sampai 5 menit. Kemudian kita klik continue ya.
Selanjutnya jangan lupa pada tes distribution ini pastikan normal aktif ya, tercentang, kemudian klik OK. Nah, berikut hasil dari uji normalitas menggunakan pendekatan eksak. Di sini tertulis exact significancy to tile, nilai unstandard residualnya adalah 0,310. Artinya ya, dengan menggunakan pendekatan eksak, nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05. Jadi di sini 31% lebih besar dari 5%. Ya. Jadi jika menggunakan eksak, data terbaca distribusi normal. Baik, kita pindahkan di sini ya. Kita pindahkan hasil pendekatan eksak ini ke Word ya. Di sini kita tulis selanjutnya kita akan uji normalitas pada masing-masing variabel dengan pendekatan eksak. Nah, kita kembali ke SPSS, kita klik Analyze, kemudian kita pilih non parametric test, selanjutnya kita pilih legacy dialogs, kemudian pilih one sample KS ya. Kita klik reset, kita masukkan variabel independen dan variabel dependennya ke test variable list. Kemudian kita klik eksak. Selanjutnya pada eksak ini kita centrang. Ya, ini butuh waktu 5 menit ya, kurang lebih. Kemudian klik continue. Pada test distribution kita centrang normal, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dengan pendekatan eksak pada uji normalitas pada masing-masing variabel. Kita lihat nilai eksaknya. Di sini untuk variabel X1 0,086 ya, ini sudah lebih besar dari 0,05. Berarti data berdistribusi normal pada variabel X1. Kemudian di sini 16% ya, lebih besar dari 5%. Ini pada variabel X2 data berdistribusi normal. Kemudian variabel X3 ini 0,6 ya, berarti data 0,06 ya, berarti data berdistribusi normal. Dan pada variabel Y 0,401 ya, lebih besar dari 0,05. Jadi semua variabel ini dengan menggunakan pendekatan eksak signifikansi to tile ya, data berdistribusi normal. Ya, kalau kita bandingkan dengan asimptotik, nah ini datanya untuk X1 tidak normal, X2 tidak normal, X3-nya tidak normal, hanya variabel Y-nya saja yang normal. Baik, kita pindahkan ya ke Word ya di sini. Ya, kemudian kita beri judul ya, exact to tile pada masing-masing variabel. Selanjutnya kita lihat artikel ini ya di halaman 3, The Monte Carlo Methods ya. Meskipun eksak selalu memberikan hasil yang reliable atau tepat, untuk data yang lebih besar atau yang jumlah sampelnya besar, perhitungan dengan pendekatan eksak ini tidak memenuhi asumsi yang sesuai atau tidak memenuhi yang diperlukan, atau terlalu membutuhkan waktu yang lama ya, serta boros penggunaan memori. Sehingga solusi yang ditawarkan dengan menggunakan metode Monte Carlo. Jadi metode Monte Carlo ini bisa memberikan estimasi yang tidak bias terhadap p-value tanpa adanya persyaratan seperti pada metode asimptotik. Jadi pendekatan Monte Carlo ini ya, ini sama dengan pendekatan eksak, hanya pada Monte Carlo ketika memproses data yang jumlahnya lebih besar, ini tidak banyak memakan memori di komputer kita dan tidak butuh waktu proses yang terlalu lama. Berbeda ketika menggunakan metode eksak.
memori yang dibutuhkan ya lebih besar dan bisa lebih lama prosesnya. Baik, kita praktekkan uji normalitas dengan metode Monte Carlo. Kita kembali ke SPSS. Di sini kita akan uji dengan pendekatan Monte Carlo pada uji normalitas unstandardized residualnya. Ya, maka kita klik Analyze, kemudian pilih non parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian one sample KS. Nah, di sini kita reset ya. Yang akan kita uji normalitasnya variabel unstandardized residual, maka kita pindahkan ke tes variabel list. Kemudian pada exact ini ya kita klik ya, kemudian kita pilih Monte Carlo. Nah, di sini confidence levelnya 99%. Ini sampel bisa mencapai 10.000 sampel. Kemudian klik continue. Jangan lupa pada tes distribution ini kita centrang normal ya. Klik OK. Nah, berikut adalah hasilnya. Ya, di sini Monte Carlo signifikansi totalnya adalah 0,314. Ya, sedangkan menggunakan asimptotik nilainya adalah 0,27. Artinya menggunakan Monte Carlo datanya terdistribusi normal, sedangkan ya asimptotik ini beda ya, tidak terdistribusi normal seperti itu. Ya, kemudian kita pindahkan ke Word. Di sini kita pindahkan, kemudian kita kasih judul unstandardized. Seperti itu. Kemudian kita uji normalitas ya dengan pendekatan Monte Carlo hanya pada masing-masing variabel. Kita kembali ke SPSS, kemudian klik Analyze, kita klik non parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian pilih one sample KS. Ya. Kita reset, kemudian variabel independen dan dependennya kita pindahkan ke tes variabel list, kemudian klik exact. Di sini pada Monte Carlo kita aktifkan ya, confidence levelnya 99%. Kita klik continue, kemudian jangan lupa diaktifkan normal ya, klik OK. Nah, ini hasilnya ketika menggunakan Monte Carlo pada masing-masing variabel. Kita lihat pada masing-masing variabel X1 0,86 ya, jauh dibanding dengan menggunakan asimptotik. Kemudian X2 ini 0,158, X3-nya 0,062 dan variabelnya 0,401. Jadi semuanya pada masing-masing variabel ini lebih besar dari 0,05. Artinya dengan menggunakan Monte Carlo data penelitian berdistribusi normal ya. Kita copy, kita pindahkan ke Word. Nah, seperti ini. Ini adalah dengan pendekatan Monte Carlo. Jadi terlihat ya, dengan 3 uji ini ada perbedaan hasil. Sedangkan hasil yang normal adalah dengan pendekatan Monte Carlo dan pendekatan eksak ya, sedangkan data tidak normal dengan pendekatan asimptotik. Seperti yang telah kita bahas ya, ada beberapa spesifikasi ketika memilih menggunakan asimptotik ya, eksak atau Monte Carlo. Yang tadi sudah dijelaskan, ketika data sedikit kemudian data tidak berimbang, maka disarankan menggunakan pendekatan eksak. Namun ketika datanya besar ya, sama metodenya, pendekatannya sebagaimana eksak, tapi ketika datanya lebih besar supaya tidak menghabiskan memori dan prosesnya tidak terlalu lama, bisa menggunakan Monte Carlo. Demikian sharing uji normalitas dengan pendekatan eksak dan Monte Carlo. Jadi di sini lebih disarankan dalam uji normalitas pada SPSS menggunakan pendekatan eksak atau Monte Carlo, terutama ketika kita menghadapi data yang jumlah datanya atau jumlah sampelnya kecil maupun data yang unbalanced. Apabila dengan pendekatan eksak dan pendekatan Monte Carlo data kok masih tidak normal, maka teman-teman bisa melakukan drop out data
yang sekiranya outlier, atau membuang data penelitian yang sekiranya memiliki gap atau selisih yang cukup ekstrim, ya. Atau bisa juga dengan melakukan transformasi data. Adapun pembahasan cara mendapatkan data yang outlier, cara membuang atau mendrop out data outlier, dan cara melakukan transformasi data, teman-teman bisa ikuti tutorial selanjutnya, yaitu cara mengatasi data tidak normal pada part 2 dan part 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.